Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengalahkan sakit penyakit. Ada 3 faktor waktu kita mengalami sakit penyakit. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor alam atau faktor cuaca. Dan yang ketiga adalah faktor makanan. Nah, untuk yang pertama, faktor keturunan, yang harus kita lakukan adalah kita pindah silsilah. Kita pindah dari keturunan secara jasmani, secara lahiriah, kita pindah menjadi keturunan ilahi. Dan ketika kita pindah menjadi keturunan ilahi, maka semua hal yang ada di dalam kehidupan Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga penyakit keturunan itu tidak akan bertahan dalam hidup kita. Otomatis ketika kita pindah silsilah, kita tidak menjadi keturunan dari yang terkena sakit penyakit lagi, tetapi kita memiliki silsilah yang baru, yang tidak ada sakit penyakit di dalamnya. Lalu yang kedua, menjadi ciptaan yang baru. Apa maksudnya menjadi ciptaan yang baru? Kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kita tidak hidup menurut jalan manusia lagi. Karena silsilah kita sudah pindah menjadi silsilah keturunan ilahi. Jadi dengan kita berpindah ke silsilah keturunan ilahi, kita tidak menghilangkan silsilah kita yang secara manusiawi. Secara manusiawi, secara lahiriah, kita tetap ada di dalam silsilah. Tetapi segala pengaruh yang ada di dalam manusia itu tidak berpengaruh dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya, faktor alam. Sakit penyakit yang dimunculkan karena faktor alam atau faktor cuaca. Kita tahu sekarang cuaca sedang tidak bersahabat. Terkadang sangat terik, ya, panasnya panas banget, lalu tiba-tiba bisa turun hujan. Hujannya tiba-tiba bisa langsung besar, bisa hanya gerimis kecil-kecil, lalu tiba-tiba panas lagi. Nah, ini membuat tubuh kita menjadi tidak kuat. Nah, tips and tricks yang saya bisa berikan kepada saudara adalah kita olahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi lakukan olahraga, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, apapun yang saudara bisa lakukan, saudara lakukan supaya imun tubuh saudara meningkat. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, imun tubuh saudara harus meningkat. Lalu yang kedua, harus memiliki istirahat yang cukup. Jadi jangan bekerja berlebihan, tetapi istirahat juga tidak boleh berlebihan. Istirahatnya harus yang cukup, ya. Lalu selanjutnya memiliki kualitas tidur yang baik. Jadi pada saat tidur miliki kualitas yang baik. Artinya kita tidak boleh tidur sampai larut malam, apalagi dini hari baru tidur. Nah, ini membuat tubuh kita menjadi tidak kuat. Imun tubuh tidak meningkat. Karena ketika kita lewat dari malam kepada dini hari, itu ada perubahan cuaca, ada perubahan dari oksigen dan karbon dioksida. Itu sebabnya kita harus tidur, jangan lewat terlalu larut malam, apalagi sampai dini hari. Itu membuat hati kita tidak baik, level kita tidak baik. Lalu yang ketiga, faktor makanan. Karena faktor makanan kita bisa menjadi sakit. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah pertama, ubah pola makannya. Ya, jadi mulai makan makanan yang sehat. Lalu yang kedua, ubah pola hidup. Jadi kehidupan harus mulai diubah. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum harus mulai dilihat kembali. Karena tidak baik kalau engkau makan semua yang junk food, minum semua yang bersoda, itu tidak baik.
Karena nanti di dalam organ tubuh kita itu menjadi tidak sehat. Nah, kalau kita mau sehat, ubah pola makan, ubah pola hidup, maka makanan yang kita terima itu menjadi energi bagi kita, bukan menjadi penyakit bagi kita. Ya, saya berharap tips and tricks ini membuat saudara hidup dalam kesehatan ilahi. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Kita masih dalam seri Berjalan dalam Mujizat. Episode mengalahkan sakit penyakit. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria. Dan langsung saja kita simak talkshow berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik selalu. Puji Tuhan. Saya langsung tanya aja nih Bang Mul. Sebenarnya apa sih maksudnya pindah ke silsilah keturunan ilahi? Ya, kita kan secara lahiriah, kita punya silsilah sendiri. Iya. Jadi di atas kita ada bapak kita, ada orang tua kita, di atasnya lagi ada kakek nenek kita, dan terus di atasnya lagi. Nah, itu kan namanya silsilah. Tapi ini silsilah secara lahiriah. Nah, secara lahiriah, kita itu bisa diturunkan penyakit juga yang disebut penyakit keturunan. Yeah. Jadi misalnya kalau orang tua kita atau mungkin orang tua kita nggak kena, tapi ada kakek nenek kita kena, ada penyakit jantung. Lalu kita jadi ada keturunan penyakit jantung juga. Jadi tanpa disadari ini membuat kita berpikir, wah kita bisa kena juga, gitu. Nah, kita mesti pindah ke silsilah dari keturunan ilahi. Yeah. Nah, waktu kita pindah silsilah ini, kita tidak akan meninggalkan silsilah yang lahiriah, karena ini istilahnya nih beda tempat. Kalau dua-duanya lahiriah, kita kan seperti meninggalkan silsilah awal. Nah, kalau kita pindah silsilah keturunan ilahi, jadi kita punya silsilah secara lahiriah, ini tetap ada, tetap diakui dan sah. Lalu kita ada silsilah secara ilahi, secara rohani, dan ini juga diakui secara sah. Iya. Gitu. Nah, di dalam roh, karena Allah kita adalah roh, di dalam roh, kalau kita pindah ke silsilah ini, otomatis yang dibawa semua yang buruk-buruk, ya, dampak buruk yang terjadi karena dosa yang diturunkan dari atas kita, itu ketika kita pindah ke silsilah yang keturunan ilahi, itu kita jadi tidak ikut-ikutan. Iya. Jadi yang buruk itu stop, karena di dalam keturunan ilahi, di silsilah ini kita dapat yang baik, dapat yang baik-baik dan yang terbaik. Jadi otomatis silsilah yang lahiriah harus mengikuti silsilah yang keturunan ilahi ini. Sehingga di dalam silsilah lahiriah, kalau ada yang sakit jantung, kita harusnya nggak ikut kena. Iya. Itu kan penyakit keturunan. Karena kita sudah pindah silsilah. Nah, pindah silsilah artinya kita mengakui bahwa kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita menjadi ciptaan yang baru, itu sebabnya dikatakan seperti itu. Waktu kita pindah silsilah ini, kita hidup di dalam Kristus, kita tidak hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Yes. Nah, sakit penyakit adalah dampak dari hukum maut. Ya, hukum maut itu kan awalnya sakit dulu, ya, kekurangan. Nah, itu semua hukum maut, semua yang tidak baik itu dampak dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, waktu kita pindah silsilah, kita itu bukan di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi, tetapi kita ada di bawah hukum kasih karunia, hukum kerajaan sorga. Iya. Jadi hukumnya sudah beda. Iya. Nah, mana yang lebih kuat? Otomatis hukum kerajaan sorga yang lebih kuat. Karena Bapa kita di sorga adalah pencipta semuanya. Ya, ini yang lebih tinggi. Kalau kita pindah silsilah, penyakit keturunan tidak akan ikut kita.
Iya. Jadi keturunan yang lain mungkin kena, yang belum pindah silsilah, karena masih keturunannya. Tapi kalau kita pindah, waktu penyakit itu mau datang, karena kita sudah pindah, pas dilihat, ini udah nggak hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Iya. Jadi otomatis yang penyakit ini nggak boleh masuk. Gitu. Nah, kalau ini nggak boleh masuk, artinya apa? Yang terbaik yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Iya. Tapi kita juga mesti tahu, ada beberapa penyakit yang sepertinya penyakit keturunan, tetapi ada yang berkata bukan penyakit keturunan. Contohnya penyakit diabetes yang gula darahnya tinggi, ya. Ini banyak yang bilang keturunan gitu. Tapi ada tafsiran yang lain, ini bukan penyakit keturunan, hanya punya pola makan yang sama. Iya. Jadi waktu orang tuanya suka yang manis-manis, anaknya karena di lingkungan itu, di rumah yang sama, makanan yang dibuat itu sering yang manis, jadi suka yang manis juga. Karena kita makan apa pada awalnya, itulah nanti kita jadi suka yang itu. Iya. Ya. Nah, orang tua kita dari orang tuanya lagi, karena suka yang manis, jadi ikut suka yang manis juga. Nah, kita juga begitu. Jadi ada yang beranggapan penyakit diabetes bukan keturunan, tapi masalah pola makan. Artinya pola makannya yang harus diganti. Nah, begitu pola makannya diubah, diganti, maka diabetes ini jadi nggak datang dalam hidup kita. Iya. Jadi tinggal ganti aja, karena kalau orang tua kita suka yang manis. Kita pada waktu umur kita sudah mulai belasan tahun, kita mulai mengerti dong. Nah, kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak makan yang manis-manis, kita tidak minum yang manis-manis. Lalu kita akan terhindar dari penyakit diabetes itu. Iya. Jadi kita mesti tahu kalau di keluarga kita ada orang tua kita ada yang punya sakit diabetes, berarti kecenderungan untuk kita menerima penyakit itu ada. Kenapa? Karena soal darahnya, ya. Jadi kecenderungannya ada. Jadi kalau kita makan yang manis-manis, kemungkinan kita akan kena juga. Iya. Itu sebenarnya kita mesti cepet ubah. Nah, kalau yang begini, ini kan nggak pindah silsilah, masih bisa. Gitu. Tapi pindah silsilah itu maksudnya begini, bukan berarti karena kita tidak mau kena sakit penyakit, pindah silsilah, nggak begitu. Pindah silsilah artinya kita sadar betul, kita mau punya silsilah yang baru, kita mau hidup yang baru, kita mau hidup sebagai ciptaan yang baru. Iya. Ciptaan yang mau mengikuti dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu. Jadi itu yang kita mau. Kalau silsilah lahiriah kita benar-benar tidak akan tinggalkan. Kita tetap ada di situ. Jadi jangan berarti kalau pindah silsilah ini ditinggalkan. Nanti kita jadi anak durhaka. Ya. Nah, Tuhan tidak mengajarkan itu. Jadi ketika pindah silsilah, secara roh saja kita pindah silsilah. Iya. Tetapi lahiriah kita tetap gitu, ya. Nah, perhatikan penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan karena pola makan, bukan karena keturunan. Iya. Perhatikan, walaupun kecenderungan kita ada, tetapi kita bisa meminimalisir dan kita bisa mencegahnya. Yes. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Tapi terkadang itu masih ada sakit penyakit yang bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya apa tujuan Tuhan mengizinkan sakit penyakit itu masuk dalam kehidupan kita? Iya, kalau soal sakit, yang paling penting, yang perlu kita pahami, Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit penyakit. Iya. Firman Tuhan berkata, jangan berkata pencobaan ini dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai dan juga tidak bisa dicobai. Iya. Jadi artinya, kalau ada sakit penyakit, ini bukan dari Tuhan. Tapi apakah bisa diizinkan Tuhan untuk datang dalam hidup kita? Bisa.
Tetapi itu peluangnya kecil sekali. Karena di Alkitab ada seperti Paulus berkata, Tuhan masih membiarkan ada duri dalam daging di dalam tubuh Paulus. Jadi beberapa penafsiran berkata itu sakitnya Paulus yang tidak disembuhkan gitu. Iya. Tetapi di sisi yang lain, waktu Paulus ditimpuk oleh orang Yahudi dan sudah tidak bergerak lagi, jadi dipastikan meninggal. Tapi Tuhan bangkitkan. Iya. Tuhan bangkitkan Paulus gitu. Jadi itu kedaulatan Tuhan, tetapi yang perlu kita pahami, pokoknya Tuhan tidak punya tujuan supaya kita sakit. Yes. Jadi jangan gara-gara kita yang seringkali kan kitanya yang apa ya? Kita yang nggak mau hidup dalam kesehatan, terus kita berkata, ya Tuhan memberikan saya sakit ini supaya saya bertobat. Nah, Tuhan mau kita bertobat, tapi bukannya Tuhan pakai sakit penyakit supaya kita bertobat, enggak. Sakit penyakit kebanyakan terjadi bukan karena Tuhan yang mau, Iya. tetapi karena kita sendiri. Berapa banyak di antara kita makan makanan yang tidak sehat, ya itu yang membuat kita sakit. Sekarang kalau kita makan daging, ya daging babi sampai 1 kilo, 2 kilo, ya itu kan bisa langsung bukannya sakit lagi. Sakitnya kita rasakan, tapi habis itu mungkin bisa meninggal. Iya. Nah, kita harus tahu, firman Tuhan katakan, kita ini bait Roh Kudus. Yes. Kita baitnya Tuhan. Artinya, yang kita makan juga dijaga. Bukan berarti apa-apa nggak boleh jadi. Nggak, sejak zaman Nuh, itu sudah diperbolehkan makan daging. Tapi ingat, Nabi Nuh waktu diperbolehkan makan daging, nggak semua daging dimakan. Ya, buktinya apa? Binatang-binatang masih ada sampai sekarang. Iya. Jadi nggak semuanya dimakan. Artinya kita kalau makan secukupnya saja, seperlunya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Iya. Bukan karena kita, waduh, kita doyan makan, kita suka makan, kita makan sebanyak-banyaknya. Ya, semua yang enak-enak kita makan. Nggak peduli, misalnya kita udah tahu gula darah kita tinggi misalnya, udah tahu seperti itu, kita makan es krim enak, es krim kan manis. Iya. Ya, makan es krim sebanyak-banyaknya karena enak. Terus misalnya kolesterol kita tinggi, kita makan daging babi sebanyak-banyaknya. Terus tensi kita tinggi, kita makan daging kambing sebanyak-banyaknya. Ya itu bukannya dicobai, tetapi kita sendiri yang mencobai diri kita. Dan Tuhan tidak punya tujuan untuk itu. Iya. Jadi kalau sampai sakit, masuk rumah sakit, jangan salahkan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan memberikan saya sakit penyakit supaya saya bertobat. Enggak. Tuhan mau kita bertobat. Tapi sakit penyakitnya bukan dari Tuhan. Iya. Kita harus benar-benar mawas diri dengan keberadaan sekarang ini. Ya, banyak virus-virus, banyak bakteri-bakteri. Kita yang mesti benar-benar jaga. Iya. Ya, makanan kita yang seperti apa. Bukannya nggak boleh makan enak. Tapi jangan terus-terusan makan enak. Karena di situ banyak sumber sakit penyakit. Itu. Jadi kita mesti bijaksana, mesti berhikmat di dalam kita makan juga. Jadi bukan hanya dalam menghadapi masalah kita harus berhikmat, menghadapi makanan enak pun kita harus berhikmat. Iya. Jangan sampai kita kekenyangan. Apalagi sekarang ada makanan yang all you can eat. Udah all you can eat, promo lagi. Ya, dari harga berapa? Promo 50%, karena lagi pandemi. Ya, promo 50%. Nah, kalau promo 50%, waduh kayaknya enak. Lalu kita mau makan sepuasnya. Jangan. Firman Tuhan katakan kita makan secukupnya. Iya. Secukupnya aja. Jangan sampai puas, sampai kita nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan.
mesti tunggu lagi. Ya. Jadi kita harus tahu, kita harus berhikmat, kita harus bijaksana di dalam menentukan makanan kita juga. Oke Bang Ya. Mul. Nah, seringkali kalau waktu istirahat dan kualitas tidur kita itu justru menjadi korban karena tuntutan pekerjaan atau aktivitas yang kita miliki sehari-hari. Ya. Contoh nyatanya, saya sebagai mahasiswa itu terkadang kegiatan perkuliahan tuh padat banget. Udah ada kuliah, habis ada tugas, ada aktivitas non akademik juga, sehingga mau nggak mau waktu tidur kan terkorbankan gitu. Yeah. Nah, bagaimana cara mengatur waktu sehingga kita tetap bisa berolahraga, habis itu tetap memiliki istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas? Iya, saya ada berikan tips and tricks itu tentang faktor alam, faktor cuaca. Karena kalau tidur sudah kemalaman, itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu sekarang ada seperti keharusan, mau tidak mau. Seperti misalnya kalau kita mahasiswa, kita ada tugas yang harus diselesaikan. Iya. Harus diselesaikannya besok. Tapi hari ini sudah jam 10 malam belum selesai. Bagaimana ini? Nah, kita harus tahu. Yang dimaksud dengan kita mengatur waktu dengan baik, ya harus ada olahraga, harus ada istirahat yang cukup, harus ada tidur yang berkualitas. Itu yang waktu-waktu yang kita pakai dengan tidak sembarangan. Kalau kita pakai waktu dengan sembarangan, itu yang tidak boleh. Nah, sekarang ada sebagai mahasiswa, kamu punya tanggung jawab, ya, untuk menyelesaikan tugas. Kan tidak mungkin pas besok datang dosen berkata, kumpulkan tugas, Pak, tugas saya cuma bisa selesaikan setengah. Karena saya harus punya tidur yang berkualitas. Dosen nggak mau tahu. Iya. Karena saya harus berolahraga. Dosen nggak mau tahu. Nah, kita harus tahu, kalau seperti itu artinya kita harus mendahulukan tanggung jawab kita. Itu sebabnya kalau dapat tugas, misalnya tugas ini dikumpulkannya minggu depan. Iya. Ya. Atau misalnya 3 hari lagi. Nah, kerjanya jangan pas besok mau dikumpul baru kerjain. Nah, itu kan masalah sendiri. Iya. Tapi kalau kita kerjanya kita cicil, otomatis kita punya istirahat yang cukup. Ya. Tetapi kalau itu tidak bisa dihindarkan, tidak apa. Karena itu sifatnya sekali-sekali. Dan yang namanya mahasiswa itu kan paling lama 4 tahun, dan itu juga setahun cuma berapa bulan aja kan. Iya. Ada waktu liburnya kan. Artinya waktu di luar aktivitas sebagai mahasiswa itu lebih banyak. Setelah lulus, ya, jadi sarjana lulus. Kan waktu yang setelah sarjana itu kan masih banyak. Nah, waktu-waktu yang seperti itu dipakai. Ayo olahraga, ayo istirahat yang cukup, ayo tidur yang berkualitas. Iya. Ya. Lalu kalau misalnya, kalau pekerjaan gimana? Karena kalau pekerjaan kan itu sampai kita pensiun. Kita harus cari pekerjaan sesuai dengan yang Tuhan mau. Iya. Kita juga cari pekerjaan, tidak boleh asal-asalan. Yang penting yang gajinya besar. Nah, kalau gajinya besar, tetapi kemudian baru kerja 3 bulan, perusahaannya bangkrut. Nah, kita mau apa? Makanya kita cari pekerjaan, minta tuntunan Tuhan. Mungkin gajinya tidak sebesar yang perusahaan itu. Iya. Tapi kan besar juga gitu. Tapi ini lebih berlangsung lebih lama dan ada jenjang karir terus, ya, ada jenjang karir. Jadi kita bisa menikmati juga pekerjaan kita. Nah, yang penting pekerjaan itu jangan sampai lembur setiap hari. Itu tidak bagus. Iya. Apalagi sampai hari Sabtu Minggu lembur juga. Nah, itu tidak bagus. Artinya apa? Kalau sudah lembur-lembur terus seperti itu, harus cari pekerjaan lain. Iya. Yang tidak lembur. Makanya kita perlu tuntunan Tuhan, karena hanya Tuhan yang Maha Tahu.
apakah perusahaan ini ke depannya akan bisa lembur-lembur terus atau tidak. Iya. Nah, kita perlu tuntunan Tuhan sehingga kita masih punya waktu, ya, untuk bekerja kita ada waktu, untuk berolahraga kita ada waktu, untuk tidur kita ada waktu, istirahat juga kita punya waktunya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Jadi dari apa yang Bang Mul sampaikan, apakah setiap orang percaya itu seharusnya tidak memiliki sakit penyakit? Kalau dikatakan apakah seharusnya orang percaya itu tidak kena sakit penyakit? Kalau seharusnya iya. Iya. Tapi masalahnya kita orang percaya, tapi kita masih pakai tubuh yang fana ini. Ya, tubuh yang hasil dari Adam dan Hawa gitu ya. Jadi masih ada tubuh, lalu ada faktor alam, faktor cuaca yang tidak bersahabat, yang tiba-tiba hujan, lalu tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, terkadang kita juga punya pekerjaan yang lumayan banyak, yang membuat mau tidak mau kita harus mengerjakannya, sehingga kita punya daya tahan tubuh agak turun. Iya. Kalau itu bukan faktor kesengajaan, ya kita tidak sengaja gitu. Kita terkadang kan kita lembur untuk sesuatu yang nggak berguna untuk kesehatan kita gitu. Ya. Nah, kalau kita tidak sengaja, lalu kita kena sakit penyakit, tidak apa, karena itu akan numpang lewat aja. Tetapi perhatikan sekali lagi, ya itu sebabnya kalau ini faktor cuaca, saya katakan kita mesti punya olahraga, waktu untuk berolahraga. Kita mesti punya istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas. Jadi harus seperti itu supaya penyakit itu nggak datang ke kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga tubuh kita, ya susah. Karena kita ini dikasih kehendak bebas. Kita dikasih free will oleh Tuhan. Ada kehendak bebas. Kita mau melakukan apa? Ya, kita mau melakukan seenaknya. Dikasih kehendak bebas. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita jadi sakit. Nah, waktu sakit, ya jangan salahkan Tuhan. Karena itu masalah kita. Ya, belum lagi yang dari pola makan. Ya, kalau dari pola makan, ya perbaikilah pola makannya. Ya, perbaiki sehingga kita tuh menjadi orang yang seharusnya. Karena orang percaya kan seharusnya tidak sakit. Seharusnya. Kan Tuhan juga pasti mau begitu dong. Orang udah percaya sama Tuhan, ya seharusnya tidak sakit penyakit. Tapi kalau ada, ya kita lihat sakitnya gara-gara apa? Bertobat. Supaya jangan gara-gara kesalahan kita sakit. Kalau kita udah cari, kayaknya kita olahraga cukup, istirahat cukup, tapi ya kita nggak tahu kenapa sakit. Ya udah, jangan dipusingkan dengan hal itu. Ya udah, obati aja, sembuhkan. Ya, berdoa minta kesembuhan, ya udah. Ya. Jadi jangan berlama-lama berpikir hal-hal yang tidak membuat kita sembuh. Ya, lama berpikir, aduh ini sakit kenapa ya, kenapa? Mendingan sembuhkan, udah, jangan sakit lagi seperti itu. Ya udah begitu aja ya. Nah, jadi sikap hati seperti apa yang harus ditanamkan untuk setiap orang percaya dalam menghadapi kondisi kesehatan yang kadang tidak baik gitu? Iya, kalau seperti yang tadi, kalau karena kesalahan kita, perbaiki. Kita perbaiki. Tetapi kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki, ya kita tahu kayaknya kita sudah melangkah dengan benar, dengan tepat, ya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Ya, percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus itu yang diterima oleh Yesus, itu membuat kita sembuh. Jadi sakit-sakit kita itu bisa sembuh. Jadi kalau kita ada sakit, kita percaya Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita bisa sembuh. Jadi percaya saja,
ukur iman kita. Kalau dengan percaya saja kita bisa sembuh atau tidak. Kalau dengan percaya saja kita tidak bisa sembuh, minum obat. Karena tujuannya begini, yang penting kita sembuh, kita sudah sehat, sehingga kita bisa dipakai Tuhan dengan lebih maksimal. Daripada kita berkutat di sakit, lalu kita coba beriman, tapi nggak taunya ukuran iman kita belum besar, karena kita ikut-ikutan orang saja. Kita percaya, ya saya tidak mau minum obat, saya mau terus percaya kepada Tuhan. Kalau imannya cukup, boleh. Gitu. Tapi kalau nggak sampai, dan udah berapa lama masih sakit juga, dan firman Tuhan tidak datang, ya sudah minum obat supaya cepat sembuh, berkarya lagi untuk Tuhan. Sambil kita terus membangun iman percaya kita bahwa kita hidup dalam kesehatan ilahi. Sambil seperti itu, ya sudah kita lakukan terus apa yang menjadi kewajiban kita. Oke Bang Mul. Nah, ada satu statement firman Tuhan nih. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya mau tanya, ini kira-kira gembira yang seperti apa sih Bang Mul? Apakah emang ada keterkaitannya dengan organ tubuh kita atau emang cuma kiasan doang? Kalau kalimat di dalam Alkitab nggak mungkin cuma kiasan. Kalau dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, artinya itu benar-benar obat yang manjur. Jadi kalau mau cari obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Karena dengan hati yang gembira, artinya kita bisa menerima segala sesuatu. Misalnya, ada orang yang lebih hebat dari kita. Lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita. Pokoknya lebih apa-apa dari kita. Nah, kalau kita tidak iri, kita bisa gembira. Karena kalau kita iri, itu membuat kita tidak gembira. Waktu kita tidak gembira, itu penyakit itu mulai ngintip mulai mengintip. Karena waktu kita iri, wah mulai masuk. Hati kita sakit. Kalau hati sakit, artinya SGOT, SGPT tinggi. Nanti apanya lagi? Kena lever lagi. Kena apa? Ginjal lagi. Ya itu jadi sarang penyakit. Makanya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di dalam hidup kita, ayo kita pikirkan hal-hal yang menggembirakan kita. Pikirkan firman, pikirkan janji Tuhan, itu menggembirakan kita. Nah kalau kita gembira, kita jadi kuat. Jadi kuat dan kita jadi punya motivasi yang besar untuk melakukan segala sesuatu. Kita nggak down gitu ya, nggak putus asa, nggak kecewa. Karena kita sudah dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Paulus juga berkata, tetaplah bersukacita. Artinya sukacita dan hati yang gembira itu kan sama. Artinya itu memang benar-benar punya kekuatan yang luar biasa. Maka ayo kita pelihara kegembiraan. Jangan kita melihat orang lain sukses, kitanya jadi, kayaknya bagaimana. Nah, Tuhan sudah memberikan berkat pada masing-masing kita. Sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan persediaannya. Jadi percaya saja bahwa kita akan hidup dalam berkat Tuhan juga. Amin. Terima kasih Bang Mul. Pertanyaan tadi menutup sesi hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode mengalahkan sakit penyakit. Biar melalui episode ini kita dapat mengalahkan sakit penyakit yang timbul dalam kehidupan kita. Saudara dapat memberikan kesaksian, respon, atau pertanyaan melalui hotline chat dengan nomor 0821 1367 6675. Dan saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat mengirimkan melalui WhatsApp kepada hotline chat yang sudah disebutkan terkait nama, usia, kota, dan message saya ingin berlangganan Crossover Day. Terima kasih. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan share video ini kepada teman-teman saudara.
Dan saudara juga bisa mensubscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi.